Jumpa lagi di channel Mr. Actuary bersama gue Wilman, di mana kita akan membahas soal-soal ujian aktuaris dengan cepat dan tepat. Lanjutkan untuk pembahasan soal nomor 15. Jadi ada sebuah soal ujian berisikan sebuah pertanyaan. Nah, ujian, terus tanya lagi tentang ujian ya. Di mana setiap pertanyaan memiliki 5 pilihan jawaban, hanya terdapat satu jawaban yang benar ya. Jadi kayak soal A20 nih kan, soal ujian aktuaris ada 5 pilihan, ya benar cuma dapat satu yang jawaban yang benar. Terus kecuali dianulir ya, seorang peserta menebak jawaban secara acak pada semua pertanyaan ujian. Oke, ini dia menghitung yang kalau menebak jawabannya secara acak ya. Misalkan ekspektasi banyak jawaban yang benar ditebak secara acak adalah EN. Itu kan peluang peserta tersebut akan mendapatkan jawaban benar paling sedikit sebesar N. Oke, jadi dia mau tahu pertanyaannya. Jadi peluang, nah kalau kayak ada soal ujian aktuaris ini, kita perlu istilahnya tuh dari soal cerita ya. Terus kita langsung kita notasin kira-kira dia mau tanyanya apa sih di sini gitu ya. Secara apa? Ini namanya secara implisit ya. Implisit ini apa nih ya kan? Soalnya dia eh, nggak dinotasikan distribusinya apa gitu ya. Nah, dia mau cari peluang untuk mendapatkan ya, jadi benar yang benar. Jadi peluang untuk benar paling sedikit. Jadi paling sedikit itu lebih besar atau sama dengan ya sebesar E dari N. Jadi ekspektasi dari N. Nah, ini pertanyaannya nih. Peluang benar dari sebesar paling sedikit tuh ya boleh lebih dari ekspektasi dari N ya. Oke, ini kan 10 pertanyaan ya. Ini kan mengenai ya jawaban itu kalau soal ya cuma ada dua ya, benar atau salah ya. Jadi kalau ini pendekatan distribusinya pasti kita kalau nggak biasanya sih kalau nggak disebutin itu pasti mengacu kepada binomial sih langsung ke binomial. Karena ini peluangnya cuma bisa apa benar atau salah ya. Tuh, ya kan? Dia cuma bisa milih jawaban yang benar atau salah gitu kan. Di sini ada 10 pertanyaan ya kan. Jadi kan ini apa? N-nya itu sama dengan 10. Terus juga untuk peluangnya berapa gitu kan untuk binomial. Ya kalau benar atau salah itu pas oh benar atau salah ya. Jadi kita harus tahu ya. Jadi kita eh, kalau pilihannya kan ada 5 pilihan ya. Misalnya ada A, B, C, D, E, ya. Berarti eh, peluang untuk dia menjawab benar kan berapa nih? Kalau misalnya eh, ada 5 ya. Kan kalau rumus peluang kan gimana? Jadi kan rumus peluang itu kan eh, kita harus cari istilahnya tuh jawaban yang benar kan satu kan. Dibagi dengan total dari ininya eh, total dari himpunan yang semestanya ya ada 5 kan di seperlima gitu. Jadi kemungkinan untuk peluang dia benarnya biasanya sih pakai P ya kalau binomial. Jadi P itu tuh yang yang diinginkan lah. Ini kan yang diinginkan itu yang benar ya gitu. Kalau yang Q itu yang salahnya gitu kan. Nah kalau yang benarnya peluangnya seperlima, jadi salahnya tinggal satu dikurang 1/5 ya. Jadi kan total peluang itu kan satu ya. Berarti 4/5. Oke, kita dapat nih ya. Kita dapat P-nya sama dengan biasa kalau binomial udah ketemu P-nya pasti Q-nya udah tahu lah tinggal satu dikurang. Oke,
Di sini kan dia mau cari peluang yang benar itu lebih besar sama dengan ekspektasi N ya. Nah, ekspektasi N itu didapetin kalau rumus binomial untuk mencari ekspektasi ya dari N. Itu tuh rumusnya adalah N dikali P ya. Ini rumus N kali P. Jadi kita tinggal masukin dari ini dikali ini ya. Dapatnya berapa ya kan? Itu kan 10 dibagi 5 itu dapatnya di 2 ya. Jadi untuk menghitung secara acak ya, kalau ada 5 pilihan opsi jawaban dengan 10 pertanyaan, kemungkinan benarnya rata-ratanya 2 ya, minimal 2 gitu. Jadi angkanya 2 ya. Nah, ini kalau soal ujian algoritma memang implisit ya. Jadi kita harus pertama kayak definisi, oh ini binomial, kemudian kita mau hitung ekspektasinya dari binomial ini n dikali p gitu ya. Jadi kira-kira cara mengerjakannya seperti ini ya. Untuk kalau bahasa Inggrisnya dissatisfied ya, dissatisfied. Nah, kita cari kalau peluang untuk apa? Binomial, peluang lebih besar dari nol, lebih benar dari nol, kita juga bisa ya atau kita bisa bilang ya peluang yang kita mau carikan X lebih besar sama dengan 2 gitu kan. Itu kan kalau X lebih besar sama dengan 2 berarti apa aja? Berarti kan ada lebih benar 2 terus 3 boleh dong, 4 5 6 7 sampai 10 kan. Ya kan? Nah, kalau kita mau cari apa? Cari 2 sampai 10 menggunakan binomial kepanjang. Jadi kita bisa simplified lagi ya bentuk dari peluang dari X lebih besar sama dengan 2. Jadi ini sama aja dengan 1 dikurang ya. Jadi total peluang semuanya X lebih kecil sama lebih kecil 2 ya. Oke, ini nggak ada tanda apa? Tidak sama dengannya ya. Jadi kalau untuk apa? Untuk discrete ini sangat diperhatikan ya. Apakah tanda sama dengannya ini kita ikutin apa enggak gitu kan. Jadi kan bisa kita rubah notasinya seperti ini. Jadi paling sedikit 2 ya, paling sedikit 2. Oke, jadi kan nggak masukin aja ya. 1 dikurang peluang X lebih kecil 2. Berarti kita mencari peluang untuk X sama dengan 0 ya. Terus dikurang peluang X sama dengan 1 ya. Oke, X sama dengan 2-nya masuk nggak? Biar masuk ya, karena kan ini discrete ya. Tidak ada sama dengannya. Oke, kita lanjutkan lagi ya untuk penyelesaiannya. 1 dikurang, oke, binomial rumusnya ini sudah luar kepala ya. Ketika ini kan dari total semuanya, total n-nya berapa? 0, 10. Terus kan untuk benarnya kan nggak ada ya. Benarnya nggak ada. Kali apa nih? Dikali 0, yang tadi um, yang benarnya berapa? Benarnya itu kan 1/5 ya. Berarti kan tidak ada yang benar ya. Taruh 0 kali dengan 4/5 pangkat 10 ya. Ini kurang dengan 10. Ini benar ada 1 ya kan. Jadi ada 1, 1 per 4/5 pangkat 9. Jadi apa? Pokoknya total dari ya apa? Peluang dari yang benar dan peluang yang salah itu pangkatnya itu yang kalau ini 1 berarti n dikurang 1 ya, 9. Oke, nanti dapat jawabannya adalah 0,624 ya. Demikian ya untuk penjelasan soal nomor 15 ya. Jadi yang pertama kuncinya adalah kita harus menebak ya. Setelah itu bukan menebak sih, lebih lebih tepatnya itu
kita sudah apa tahu nih untuk memakai pendekatan distribusi apa gitu kan. Oh, pendekatan distribusi binomial. Setelah itu kita dapat notasinya n-nya berapa, terus dapat peluangnya berapa gitu kan ya. Biasanya tuh untuk mencari peluangnya dia ngastet, kita harus cari dulu gitu loh. Terus cari dulu berapa peluang yang diinginkan. Kan dalam arti kata soal inilah dia pengen tahu berapa yang benar ya, peluang yang benar. Kemudian kita dapat mencari peluang yang benar lebih besar sama dengan ini ekspektasinya. Ekspektasi dari binomial N dikali P ya. N dikali P. Terus dapat 2, nanti kemudian kita bisa aja hitung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 10, cuma rumus binomial itu panjang ya, jadi kita kadang kita tuh harus sederhanakan ya, sederhanakan dari bentuk X bisa sama 2 dengan 1 min peluang X kecil 2 ya. Didapat hasilnya 0,624 ya. Kira-kira mind map-nya begitu. Jika apabila terlalu cepat, ini video YouTube-nya bisa diperlambat atau ditonton lagi aja, berulang lagi sampai benar-benar dapat konsep untuk menjawab pertanyaan khususnya soal binomial. Oke, thank you. Demikian penjelasan untuk soal nomor 15. Terus selalu dukung dan support channel Mr. Actuary dengan like, subscribe, dan share. Demikian untuk penjelasan soal nomor 15. Thank you.